Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Aldi Juliansyah, dan teman saya Ziko Purbojati, Vira Alivia Nadia Sivi, Stefania Teresia Tukusare. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul perubahan transformasional. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah manajemen perubahan. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baiklah, slide yang pertama yaitu perubahan transformasional. Apa sih itu perubahan transformasional? Perubahan transformasional yaitu suatu jenis perubahan yang merombak suatu sistem organisasi secara fundamental. Segala jenis nilai, keyakinan, asumsi-asumsi yang sebelumnya dipegang teguh oleh perusahaan akan mengalami perubahan transformasional. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami transisi dari aspek kebudayaan bahkan identitas. Baiklah, slide yang kedua yaitu gangguan yang memicu terjadinya perubahan. Setiap akibat pastilah ada sebab yang melatar belakanginya, begitu pula dengan perubahan. Di sini akan kita bahas 3 hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu diskontinuitas industri. Diskontinuitas industri adalah pergeseran budaya di bidang industri yang dimana budaya yang diterapkan oleh perusahaan saat ini sudah tidak lagi relevan dengan zamannya. Maka daripada itu, perusahaan harus melakukan perubahan. Yang kedua yaitu pergeseran siklus hidup produk. Pergeseran siklus hidup produk merupakan suatu fenomena di mana siklus hidup produk yang ada pada perusahaan telah mengalami pergeseran. Maka daripada itu, mau tidak mau, perusahaan juga harus melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran tersebut. Yang ketiga yaitu dinamika internal perusahaan. Dinamika internal perusahaan merupakan suatu pergerakan yang terjadi pada tubuh perusahaan itu sendiri, yang dimana perusahaan menangkap segala jenis perubahan yang terjadi dan secara sadar bergerak menuju perubahan tersebut. Baiklah, slide berikutnya yaitu perubahan ditunjukkan untuk keunggulan kompetitif. Manusia merupakan makhluk yang sangat ahli dalam beradaptasi. Hal semacam ini sudah mereka lakukan sejak zaman dahulu kala. Proses adaptasi ini dilakukan guna mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Para ilmuwan biasanya menyebut proses ini dengan nama seleksi. Hal semacam inilah yang juga terjadi pada zaman sekarang ini. Manusia dipaksa untuk terus beradaptasi pada perubahan. Hal ini terjadi agar mereka tetap kompetitif. Mereka akan melakukan segala cara, seperti aktivitas yang unik, berharga, dan sulit untuk ditiru, guna untuk meningkatkan kinerja mereka dan menetapkan keunggulan mereka di atas para pesaingnya. Slide berikutnya yaitu cara-cara mencapai keunggulan. Di sini ada 3 cara dalam mencapai keunggulan. Yang pertama yaitu keunikan. Kita harus menciptakan sesuatu yang unik, yang berbeda, sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada di masyarakat. Hal ini dilakukan agar kita terlihat berbeda dengan para pesaing kita. Yang kedua, nilai. Kita harus menciptakan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, karena sesuatu yang berharga itu adalah sesuatu yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga, sulit untuk ditiru. Nah, sebisa mungkin kita harus menciptakan
sesuatu yang sulit untuk ditiru, supaya hal yang kita ciptakan menjadi satu-satunya produk yang beredar di pasaran. Baiklah, slide berikutnya yaitu perubahan sistemik dan revolusioner. Perubahan sistemik dan revolusioner merupakan komponen-komponen yang ada dalam perubahan transformasional. Perubahan sistemik dan revolusioner mengubah seluruh sifat organisasi secara fundamental. Pada proses ini, perubahan akan dilakukan secara langsung dengan tahapan-tahapan yang jelas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya Fatul Jati, NIM 2018-008-060. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai perubahan menuntut paradigma pengorganisasian baru. Organisasi yang melakukan perubahan transformasional terlibat dalam jenis perubahan tingkat kedua atau biasa disebut gamma. Perubahan ini melibatkan pergeseran terputus-putus dalam kerangka mental atau organisasi. Meningkatnya perubahan teknologi, kepedulian terhadap kualitas, dan partisipasi pekerja telah menyebabkan banyak organisasi mengubah paradigma pengorganisasian mereka. Dicirikan sebagai transisi organisasi yang berbasis kontrol ke organisasi berbasis komitmen. Fitur paradigma baru mencakup struktur yang lebih ramping dan lebih fleksibel. Informasi dan pengambilan keputusan ini didorong ke tingkat rendah. Tim dan unit bisnis yang terdesentralisasi yang bertanggung jawab atas produk, layanan atau pelanggan tertentu, dan manajemen itu partisipatif dan kerja tim. Selanjutnya, perubahan didorong oleh eksekutif senior manajemen ini. Fitur utama dari perubahan transformasional adalah peran aktif dari para eksekutif senior dan manajemen ini di semua fase proses perubahan. Mereka bertanggung jawab atas arahan strategis dan operasi organisasi sekaligus secara aktif memimpin transformasi. Mereka memutuskan kapan akan memulai perubahan transformasional, perubahan apa yang seharusnya dijalankan, dan bagaimana perubahan itu diterapkan. Dan satu lagi yaitu siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengarahkan organisasi. Selanjutnya ada 3 peran kunci untuk kepemimpinan eksekutif. Yang pertama ini ada membayangkan, yang kedua memberi energi, yang ketiga mengaktifkan. Dalam membayangkan ini, para eksekutif harus mengartikulasikan visi yang jelas dan kredibel tentang orientasi dan membangkitkan kebanggaan atas pencapaian masa lalu dan antusiasme untuk strategi yang baru. Yang kedua memberi energi. Di sini itu eksekutif harus menunjukkan kegembiraan pribadi untuk perubahan dan model perilaku yang diharapkan orang lain, seperti integritas perilaku, kredibilitas, dan menjalankan pembicaraan itu adalah unsur yang sangat penting. Yang ketiga ada mengaktifkan. Di sini eksekutif harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan signifikan dan menggunakan penghargaan untuk memperkuat perilaku baru. Pemimpin juga harus membangun tim manajemen puncak yang efektif untuk mengelola organisasi baru dan mengembangkan praktik manajemen untuk mendukung proses perubahan. Yang selanjutnya ada perubahan melibatkan pembelajaran yang signifikan. Perubahan transformasional ini membutuhkan banyak pembelajaran dan inovasi. Anggota organisasi harus banyak belajar bagaimana memperlakukan perilaku baru yang diperlukan untuk menerapkan arahan strategi baru. Karena para anggota biasanya harus mempelajari cara-cara yang berbeda secara kualitatif dalam memandang, berpikir, dan berperilaku. Serta proses pembelajarannya kemungkinan besar akan substansial dan melibatkan banyak hal yang tidak dipelajari. Ini diarahkan oleh visi organisasi masa depan dan oleh nilai-nilai serta norma yang diperlukan untuk mendukungnya. Pembelajaran terjadi di semua tingkat organisasi, dari eksekutif senior hingga karyawan yang tingkatnya yang paling rendah.
Selanjutnya ada perubahan strategis terintegritas. Nah, perubahan strategis terintegritas atau ISC merupakan proses yang disengaja dan terkoordinasi yang secara bertahap atau radikal mengarahkan pada penataan kembali sistematik antara lingkungan dan orientasi strategi perusahaan dan menghasilkan peningkatan kinerja dan aktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira Alivia Nadia Sivi, NIM 2018008113. Yang pertama di sini ada proses perubahan strategi terintegrasi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada melakukan analisis strategis. Nah, di dalamnya ini ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu ada kemauan dan kemampuan manajemen senior untuk melakukan perubahan strategisnya. Dan tahap kedua itu ada memahami strategis dan desain organisasi saat ini. Prosesnya dimulai dengan pemeriksaan industri organisasi serta kinerja dan efektivitas keuangan saat ini. Dan proses analisis strategis secara aktif melibatkan anggota organisasi seperti konferensi kelompok besar, kelompok yang fokus dengan karyawan, wawancara dengan staf penjualan, pelanggan, dan agen pembelian. Nah, di sini ada untuk membangun komitmen dan kepemilikan analisisnya. Dan yang kedua itu ada pilih strategi latihan. Nah, berdasarkan analisis ini, manajemen senior merumuskan visi untuk masa depan dan secara luas untuk mendefinisikan dua atau 3 alternatif strategi dan tujuannya. Dan yang ketiga itu ada merencanakan rencana perubahan strategi. Rencana perubahan strategi yaitu agenda yang komprehensif untuk memindahkan organisasi dari strategi dan desain organisasinya saat ini ke orientasi strategi dan desain organisasi saat ini ke orientasi strategi masa depan yang diinginkannya. Dan yang terakhir itu ada menerapkan rencana tersebut. Nah, langkah terakhir ini untuk implementasinya aktual dari rencana perubahan strategis. Ini sangat mengacu pada pengetahuan tentang motivasi, dinamika kelompok, dan proses perubahannya. Ini sangat berurusan terus-menerus dengan masalah-masalah yang seperti kemampuan beradaptasi, kerja tim, dan pembelajaran organisasinya. Untuk implementasi membutuhkan manajemen senior untuk memperjunjungkan berbagai elemen rencana perubahannya. Dan selanjutnya ada desain organisasi. Nah, desain organisasi mengkonfigurasinya struktur organisasi, desain kerja, dan praktik sumber daya manusia, dan sistem manajemen dan informasi untuk memandu perilaku anggota ke arah strategis. Nah, interferensi ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap perubahan besar dalam strategi organisasi yang memerlukan cara baru yang fundamental bagi organisasi untuk berfungsi anggota berperilakunya. Selanjutnya ada desain organisasi umum. Mengikuti 3 langkah besar, antara lain yaitu yang pertama ada memperjelas fokus desain. Nah, di sini tahap ini melibatkan penilaian organisasi untuk membuat kerangka keseluruhan untuk desainnya. Ini dimulai dengan memeriksa strategis dan tujuan organisasi dan menentukan kapabilitas organisasi apa yang diperlukan untuk mencapainya. Dan terus selanjutnya ada merencanakan organisasi. Nah, tahap ini menghasilkan desain keseluruhan untuk organisasi, desain rinci untuk komponen dan rencana awal tentang bagaimana komponen tersebut
akan cocok dan diterapkannya. Dan yang terakhir ada menerapkan desain. Nah, langkah terakhir melibatkan wujud desain baru dengan menempatkan struktur praktik dan sistem barunya. Dan selanjutnya di sini ada desain organisasi. Nah, yang pertama itu ada struktur. Di struktur dibagi menjadi dua, ada desain mekanistik dan desain organik. Nah, di sini untuk struktur untuk desain mekanistiknya ada fungsional dan formal hierarkis. Nah, di fungsional untuk desain organiknya dibagi menjadi 3 lagi, yaitu matriks dan proses dan jaringannya. Terus selanjutnya ada formal. Nah, untuk desain organiknya ada datar, ramping, dan fleksibel. Selanjutnya ada desain kerja. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama pekerja tradisional dan kelompok kerja tradisional. Untuk pekerja tradisional, desain organiknya pekerjaan yang diperkaya. Dan kelompok kerja tradisional untuk desain organiknya tim yang dikelola sendiri. Baiklah presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.